Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan kedua pada mata kuliah farmakoterapi ini, saya akan menjelaskan mengenai neurosurgery dan manajemen injury. Nah, sebelumnya sudah baca materinya ya, apa itu neurosurgery dan manajemen injury. Baik, langsung saja saya akan bahas keduanya. Untuk pembahasan kita pada hari ini terkait dengan apakah yang dimaksud dengan neurosurgery atau biasa dikenal dengan bedah syaraf, kemudian apa saja anestesi yang dibutuhkan atau apa saja yang harus dilakukan saat kita sebagai penata anestesi itu menghadapi operasi bedah saraf, kemudian include juga di dalamnya nanti tentang manajemen injury, di mana bagaimana cara kita untuk menangani cedera kepala atau bedah saraf yang berhubungan dengan daerah kepala atau di otak. Langsung saja, neurosurgery atau biasa disebut bedah saraf adalah satu prosedur medis yang bertujuan untuk melakukan diagnosis atau memberikan pengobatan terhadap penyakit yang melibatkan sistem sarafnya. Kemarin sudah belajar tentang sistem saraf ya, di mana ada neuron, ada sel saraf. Nah, bedah saraf ini bukan hanya untuk mengobati penyakit yang melibatkan sistem saraf, tapi juga untuk mendiagnosis, misalnya untuk mengetahui tumor misalnya. Nah, ini didiagnosis tumornya itu sudah stage berapa, stadium berapa, itu bisa juga dengan neurosurgery ini, sekaligus untuk memberikan pengobatan. Atau kita tahu juga bedah saraf itu tidak hanya dilakukan pada otak ya. Jadi ternyata yang namanya bedah saraf tidak hanya pada saraf pusat, sistem saraf pusat yaitu berada di otak, tetapi juga sistem saraf yang berada di tulang belakang dan serabut tepi. Serabut tepi ini adalah saraf yang menyebar ke seluruh bagian tubuh seperti bagian tangan, kemudian wajah, dan kaki. Tentunya Anda sudah belajar mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya, karena ini pelajaran dasar yang harus dipahami dulu sebelum kita melanjutkan untuk materi-materi selanjutnya atau tingkatan yang lebih lanjut. Nah, apa saja sih pembagian neurosurgery itu? Jadi, bedah saraf itu merupakan tindakan yang ada atau memiliki berbagai jenis teknik yang biasa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah bedah saraf tumor, kemudian bedah saraf vaskuler, ada bedah saraf fungsional, kemudian bedah saraf traumatik, bedah saraf pediatrik, dan bedah saraf spinalis ya. Itu nanti saya ganti ya tulisannya bedah saraf spinalis. Baik, untuk yang pertama, bedah saraf tumor, dari kata-katanya kita sudah tahu bahwa bedah saraf tumor merupakan prosedur bedah yang bertujuan untuk mendiagnosis dan mengobati tumor yang terdapat pada sistem saraf. Jadi ada pembagian sendiri mengenai bedah saraf tumor. Ini terkait karena ternyata banyak juga kasus-kasus tumor pada kondisi sekarang. Kemudian bedah saraf vaskuler, dari kata-kata vaskuler berarti kita bisa tahu ya, vaskuler berarti pembuluh darah. Jadi bedah saraf vaskuler ini prosedur bedah yang mendiagnosis dan mengobati penyakit saraf akibat kelainan pembuluh darah. Oke, yang ketiga adalah bedah saraf fungsional. Jadi untuk bedah saraf fungsional ini merupakan prosedur bedah saraf yang dapat mendiagnosis dan mengobati penyakit saraf akibat kelainan-kelainan pada fungsi sistem sarafnya. Jadi fungsinya yang ada kelainan ini bisa dilakukan bedah saraf fungsional. Yang selanjutnya bedah saraf traumatik.
Dari kata traumatik berarti merupakan suatu cedera ya, trauma ya. Jadi bedah saraf traumatik ini merupakan prosedur bedah saraf yang dapat mengobati penyakit saraf pada otak dan tulang belakang akibat terjadi cedera, misalnya karena kecelakaan. Kemudian bedah saraf pediatrik. Nah, dari kata pediatrik berarti kita tahu pediatrik artinya anak-anak. Jadi bedah saraf pediatrik merupakan prosedur bedah saraf untuk menangani penyakit saraf pada bayi dan anak-anak. Misalnya kejang demam atau ada epilepsi ya, ini berarti bedah saraf di pediatrik. Kemudian yang terakhir bedah saraf spinalis, berarti prosedur bedah saraf yang menangani penyakit yang terjadi pada tulang belakang ya, sistem saraf spinal. Yang selanjutnya, untuk teknik dan metode bedah saraf dapat digunakan dengan berbagai cara ya. Jadi, beberapa metode bedah saraf yang cukup sering digunakan antara lain adalah yang pertama, stereotactic radiosurgery atau SRS, kemudian neuroendoskopi, ada craniotomy, kemudian awake brain surgery, microsurgery, dan pemasangan ventriculoperitoneal sana. Yang pertama SRS. Nah, dari kata radiosurgery berarti kita tahu SRS merupakan metode bedah saraf yang agak berbeda dengan yang lain karena tidak membutuhkan teknik invasif. Dari kata radio berarti SRS ini menggunakan radiasi yang difokuskan pada titik-titik tertentu di bagian otak untuk menghasilkan sel-sel tumor. Jadi radiasi ini cara bekerjanya adalah merusak DNA sel-sel tumor sehingga sel tersebut akan mengalami kematian. Untuk SRS ini dapat menggunakan radiasi dalam bentuk sinar gamma atau ronsen atau bisa juga dengan tembakan proton. Yang kedua, neuroendoskopi. Endoskopi berarti adalah satu metode bedah yang memfasilitasi dokter untuk memantau kondisi saraf secara visual dan melakukan operasi tanpa membuka tulang tengkorak. Jadi endoskopi itu semacam kamera kecil yang dimasukkan lewat hidung atau mulut hingga mencapai bagian dalam tengkorak atau bagian yang menjadi sasaran dari operasi tersebut. Neuroendoskopi diterapkan untuk mendiagnosis adanya tumor secara visual dan mengambil sampel jaringan serta mengangkat tumor tersebut. Yang ketiga, bedah otak atau biasa dikenal dengan craniotomy. Nah, craniotomy ini merupakan prosedur bedah yang dilakukan dengan cara membuka dan mengangkat sebagian kecil tulang tengkorak. Nah, jadi bagian tulang tengkorak yang mengalami masalah atau misalnya ada tumor di bagian kepala, nah ini dipotong untuk tulang tengkoraknya, kemudian diangkat. Nah, ini dinamakan dengan bone flap atau penutup tulang tengkorak. Nah, setelah itu dokter dapat melakukan berbagai prosedur medis, baik untuk keperluan diagnosis ataupun tindakan medis. Yang keempat, awake brain surgery atau AWS. Nah, ini kalau Anda cermati di gambar depan tadi, di judul, nah itu kan ada operasi di mana pasiennya dalam kondisi sadar, kemudian bermain musik. Nah, ini termasuk operasi AWS. Nah, jadi operasi ini merupakan prosedur bedah craniotomy yang dilakukan pada saat pasien sadar. Kemudian yang selanjutnya, microsurgery atau bedah mikro. Ini merupakan teknik bedah saraf menggunakan mikroskop untuk memperbaiki saraf tepi pada organ tubuh yang mengalami kerusakan. Kemudian pemasangan pepesan itu merupakan saluran khusus yang dipasang dengan prosedur pembedahan untuk mengurangi penumpukan cairan otak. Nah, misalnya Anda pernah tahu atau mengetahui anak-anak yang kepalanya besar atau hidrosefalus. Nah, ini kan biasanya isinya cairan. Jadi untuk teknik bedahnya dipasang pepesan. Nah, ini nanti cairannya dialirkan dari otak menuju ke
peritoneum. Nah, alat ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak akibat penumpukan cairan cerebrospinal. Nah, selanjutnya indikasi bedah saraf. Jadi, apa sih indikasi dilakukannya bedah saraf ini? Yang pertama, bedah saraf tumor. Nah, berarti ini untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit tumor pada organ saraf, misalnya glioma, kemudian meningoma, dan neuroma akustik. Selanjutnya, untuk bedah saraf vaskuler, misalnya kalau pasien mengalami aneurisma otak, kemudian bedah saraf fungsional, misalnya pasiennya mengalami nyeri tulang belakang, trigeminal neural, dan carpal tunnel syndrome. Nah, misalnya kalau pasien nyeri tulang belakang kan aktivitasnya, fungsinya jadi terganggu, sehingga harus dilakukan pembedahan apakah karena tulangnya terjepit misalnya, atau tulang belakang yang mengalami masalah, ini harus dilakukan pembedahan. Kemudian bedah saraf traumatik dan bedah saraf pediatrik. Pediatrik berarti penyakit saraf pada bayi dan anak, misalnya hidrosepalus, tumor otak, dan spina bifida. Kemudian bedah saraf spinal, misalnya tumor saraf tulang belakang, spondilitis, TB, dan juga karena kelainan tulang, misalnya kifosis ya, tulangnya membengkok. Oke, untuk bedah saraf traumatik, saya koreksi ya. Jadi untuk bedah saraf traumatik ini berarti berhubungan dengan perdarahan otak, kemudian jika terjadi hematoma subdural atau hematoma epidural, dan patah tulang belakang. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih peringatan dan komplikasi bedah saraf ini? Untuk neuroendoskopi perlu diperhatikan untuk efek sampingnya atau komplikasinya bisa mengalami mual, kemudian sakit kepala, ada edem pada otak, kebocoran cairan cerebrospinal, bisa perdarahan, dan jika tidak dilakukan perawatan dengan benar bisa mengalami infeksi pada lokasi pembedahan. Kemudian untuk SRS, nah karena ini menggunakan radiasi, untuk efeknya seperti kemoterapi yang lain, ini adalah bisa mengalami rambut rontok, kemudian kulit kepala menjadi kemerahan, pembengkakan di lokasi pengobatan, kemudian ada mual, muntah, peradangan otak, dan rasa lemas serta kelelahan. Selanjutnya untuk kraniotomi, efek sampingnya adalah atau komplikasinya bisa mengalami pembentukan gumpalan darah, kemudian bisa terjadi kejang, selanjutnya ada pembengkakan pada otak, kemudian otot melemah, bisa terjadi kelumpuhan dan gangguan gerakan serta keseimbangan tubuh. Makanya nanti di farmakoterapi ini akan diinfokan atau diberi informasi mengenai obat-obatan anestesi apa untuk mencegah dengan mual, kemudian muntah, kemudian bisa mencegah juga adanya kejang pada saat prosedur. Selanjutnya, untuk AWS, ini bisa mengalami gangguan koordinasi anggota badan, kemudian bisa kehilangan ingatan atau amnesia, terjadi gangguan keseimbangan, kemudian meningitis, stroke, gangguan penglihatan, kejang juga bisa terjadi, kesulitan berbicara dan belajar, serta otot terasa lemah. Selanjutnya, untuk febresan, ini bisa efek sampingnya jadi infeksi pada otak atau saluran febresan itu sendiri, kemudian jika sampai salah penanganan bisa terjadi perdarahan, kemudian bisa mengalami pembengkakan dan terbentuknya gumpalan darah di otak, serta mengalami kerusakan jaringan. Itu demikian mengenai bedah saraf. Selanjutnya adalah neuroanestesi atau obat-obatan apa atau sasaran anestesi apa saja yang dilakukan dalam bedah saraf. Jadi untuk neuroanestesi ada 3 sasaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana mengendalikan tekanan intrakranial dan volume otak, kemudian proteksi otak dari iskemik serta injuri. Yang ketiga, mengurangi perdarahan selama pembedahan. Nah, kemarin sudah belajar mengenai hubungan peningkatan TIK ya, jadi bagaimana mekanisme
terjadinya peningkatan TIK yang bisa membahayakan pasien. Jadi di sini bisa kita lihat hubungan TIK dan mortalitas pada cedera otak. Jika rata TIK itu 0 sampai 20 mm Higro, mortalitasnya 19%, kemudian jika TIK 21 sampai 40, mortalitas bisa bertambah menjadi 28%, dan untuk TIK 41 sampai 80 bisa mengalami mortalitas 79%. Jadi bagaimana kita bisa menjaga TIK agar jangan sampai dia meningkat. Nah, kita ulang lagi mengenai volume otak. Jadi volume otak itu atau isi rongga kranium itu merupakan terdiri dari jaringan otak, kemudian ada darah dan cairan cerebrospinal. Untuk jaringan otak ini mencapai 86%, kemudian darah 4%, dan cairan cerebrospinal 10%. Nah, bagaimana kalau sampai terjadi peningkatan volume jaringan? Nah, ini yang jaringan otak, nah ini bisa menimbulkan namanya penekanan pada otak ya, sehingga bisa mengalami pusing, kemudian sampai penurunan kesadaran. Nah, untuk menurunkan volume jaringan otak ini bisa dengan manitol dan juga bisa dengan furosemid. Kemudian untuk mengurangi jumlah darah bisa dengan ABCDE, dan menurunkan jumlah cairan cerebrospinal dengan drainase atau dengan obat-obatan. Nah, metode proteksi otak. Apa saja sih metode yang digunakan untuk memproteksi otak dari iskemik? Yang pertama, bisa kita menggunakan metode yang mendasar. Bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi peningkatan TIK tadi. Kemudian, hipotermi. Jangan sampai terjadi hipotermi. Dan dengan obat-obatan misalnya anestesi intravena dengan pentotal, kemudian anestesi inhalasi dengan sevofluran atau isofluran. Nanti Anda bisa baca-baca sebelum masuk ke materi obat-obatan, apa saja sih general anestesi itu, obat yang digunakan apa, kemudian kalau regional apa, kalau lokal itu apa saja, terus apa saja anestesi intravena yang bisa digunakan, anestesi inhalasi itu macamnya apa saja, nanti silakan dipelajari dulu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, Anda harus punya bukunya obat-obatan anestesi ya, karena tidak bisa semua obat-obatan yang banyak itu dijelaskan dalam satu waktu, dijelaskan oleh dosen ya semuanya, tapi Anda harus belajar juga secara mandiri. Kemudian ada lidocain, kemudian ada manitol, erythropoietin, dan alpha-2 agonis dexmedetomidine. Selanjutnya, metode dasar yang harus dilakukan adalah kita sebagai penata anestesi ya, agar bisa melakukan pengendalian jalan nafas. Kemudian yang penting adalah jangan sampai otak itu kekurangan oksigen, jadi oksigenasi harus adekuat. Hindari atau jangan sampai pasien mengalami hipoksia, apalagi mengalami hiperkapnia. Kemudian, hiperventilasi hanya bila ada herniasi. Yang kendalikan tekanan darah atau tekanan perfusi otak dengan mengusahakan normotensi atau tensi harus normal. Nah, jika pun terpaksa ada hipertensi, itu usahakan 10-20% saja. Kemudian kendalikan TIK dan terapi. Lakukan terapi bila terjadi TIK itu 20 mm Hg. Selalu koreksi asidosis, kemudian ketidakseimbangan elektrolit, dan kadar gula darah. Nah, ini mortalitas. Nah, hubungan antara cedera kepala dengan mortalitas, kita lihat cedera kepala itu akan atau mortalitas akan bertambah jika pasien mengalami hipoksia. Jadi kalau udah pasiennya cedera kepala, kemudian hipoksia, ini mortalitasnya akan mencapai 56%. Kemudian kalau hipovolemi bisa 64%. Jika terjadi hipoksia dan hipovolemi, mortalitas lebih tinggi sampai 76%. Jadi pasiennya diusahakan tidak mengalami hipoksia dan hipovolemi karena ini mortalitasnya bisa diturunkan sampai 27%.
Untuk pengelolaan anestesi. Nah, pengelolaan anestesi ada istilah ABCDE dalam pengelolaan anestesi. Yang pertama adalah A, airway ya. Biasa ya, kita udah kenal A, B, C itu pasti airway, breathing, circulation. Untuk airway atau jalan nafas ini diusahakan harus bebas. Kemudian untuk breathing, ventilasi harus terkendali, norma kapnya pada cedera otak dan sedikit hipokapnia pada tumor otak. Untuk circulation, hindari peningkatan atau penurunan tekanan darah. Jadi diusahakan tekanan darahnya stabil, hindari peningkatan tekanan vena cerebral, dan usahakan normovolimi serta isoosmolar. Untuk drugs, hindari obat dan teknik anestesi yang meningkatkan tekanan intrakranial, kemudian berikan obat yang punya efek proteksi otak. Untuk E, environment atau temperatur kontrol, sasarannya adalah temperatur 35 derajat Celcius di ruang OK. Selanjutnya, untuk penanganan RW, apa saja yang kita lakukan agar RW-nya itu atau jalan nafasnya bebas? Yang pertama adalah kita mengusahakan untuk membebaskan jalan nafas. Jika memang diperlukan, pasang ETT, endotracheal tube non-kinkin, kemudian hindari hipoksia atau hiperkarbia. Untuk ventilasi kendali diusahakan agar tekanan O2 itu di angka 100 sampai 200 mm Hg, kemudian tekanan karbon dioksida 25 sampai 30 mm Hg. Untuk tekanan hindari tekanan karbon dioksida kurang dari 20 mm Hg karena ini bisa menyebabkan ventilasi tidak terkendali pada pasien. Kemudian untuk pengaturan tekanan darah, nah ini prosedur-prosedur seperti pemasangan intubasi itu bisa menyebabkan hipertensi, jadi diperlukan penanganan agar tidak terjadi hipertensi atau hipotensi, salah satunya dengan obat-obatan. Jadi nanti akan dipelajari obat-obatan apa saja yang harus diberikan ketika pasien itu mengalami hipotensi atau sebaliknya ketika pasien hipertensi, obat apa yang perlu dimasukkan. Nah, selanjutnya tadi di poin atas ya, untuk circulation kita harus menghindari peningkatan tekanan vena cerebral. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari peningkatan tekanan cerebral? Nah, tentunya kita harus menghindari faktor-faktor mekanis yang bisa meningkatkan tekanan vena cerebral. Misalnya batuk mengejan. Nah, ini harus dihindari ya agar tidak terjadi peningkatan tekanan vena cerebral. Kemudian posisi Trendelenburg. Sudah belajar posisi ya, Trendelenburg masih ingat ya posisi seperti apa? Ini adalah posisi di mana kakinya berada di atas atau lebih tinggi dari kepala. Kemudian obstruksi vena besar di leher, tekanan abdominal, kemudian PIP, dan kanulasi vena jugular internal. Selanjutnya, untuk evaluasi preoperatif, sama seperti penilaian pada operasi-operasi yang lain. Kemudian tambahkan untuk pemeriksaan TIK, ini penting sekali ya, diperiksa TIK-nya, jangan sampai ada peningkatan. Kemudian efek samping obat, kalau perlu dengan CT scan dan MRI. Jika pasiennya mengalami kegelisahan atau kecemasan, ataupun penting tetap harus dilakukan premedikasi, hindari obat-obatan narkotik ya, misalnya morfin. Nah, kalau bisa kita bisa menggunakan diazepam, midazolam, dan untuk anak-anak bisa menggunakan midazolam dengan dosis 0,75 mg per kilogram berat badan diberikan per oral. Nah, untuk orang dewasa bisa menggunakan 0,15 mg per kilogram dengan cara per oral atau midazolam 0,05 mg per kilogram dengan IM. Nah, selanjutnya untuk penanganan anestesi terdiri dari monitoring, kemudian induksi anestesi, perumahan anestesi, dan emergency serta immediate post operasi.
Nah, untuk anestesi ini bisa meliputi monitoring, kemudian induksi anestesi, rumahan anestesi, dan emergensi, dan immediate post-operatif. Nah, untuk monitoring, kita perlu menggunakan monitoring rutin, ECG, kemudian tekanan darah non-invasif, CVP, oximetri, kateter urin, dan temperatur. Untuk indikasi monitor tidak invasif, lihat adanya perubahan cepat dari tekanan darah, kemudian risiko kehilangan darah yang cepat, teknik hipotensi, kondisi patologik, dan kebutuhan ventilasi pasca bedah. Untuk indikasi monitoring CVP, kita lihat seberapa banyak perdarahan, kemudian mengukur status volume, posisi duduknya harus diatur, dan untuk rute pemberian vasoaktif. Untuk monitor TIK, nah ini masih jadi kontroversi ya untuk monitor TIK. Tumor lebih dari 3 cm, kemudian adanya edem, dimonitoring adanya edema, dan pasien-pasien yang membutuhkan pemantauan TIK secara ketat. Selanjutnya untuk induksi anestesi. Jadi untuk sasaran induksi adalah bagaimana pengaturan tekanan karbon dioksidanya sudah sesuai seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian pengaturan tekanan darah, hindari obstruksi drainase vena cerebral, dan yang harus dioptimalkan atau dijaga adalah oksigenasi dan ventilasi yang adekuat, serta hindari awareness. Untuk induksi anestesi, oksigen 100%, kemudian bisa digunakan obat fentanyl 1-3 mikrogram, pentotal 4-6 mg, lidocain 1-1,5 mg per kilogram, fecuronium, dan oroparinal RW jika dibutuhkan ya, semacam budel ya untuk dipasang saat induksi. Kemudian hipotensi, nah jika terjadi hipotensi pada saat induksi, kita anjurkan untuk posisinya dulu, angkat kedua kaki jangan terdembak, kemudian beri kristalait dan vasopresor. Nah, ini diusahakan untuk MAP-nya kurang dari 50 mm Higro. Selanjutnya, untuk rumahan anestesi, ini bisa menggunakan jenis-jenisnya, ada bisa anestesi inhalasi, intravena, kemudian otak yang rileks, serta pengolahan cairan. Untuk efek sedikit atau tidak berpengaruh pada autorefleksi cerebral dan respon pembuluh darah terhadap karbon dioksida, mampu menurunkan tekanan intrakranial, misalnya pentotal, fentanyl, atau masker relaksan. Untuk pilihan pada rumahan anestesi, pilihan pertama bisa menggunakan sevofluren, pilihan kedua menggunakan isoflurens. Nah, cairannya 2/3 diuresis dan menggunakan mannitol 0,25 sampai 1 gram per kilogram dan lasik 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya untuk pengelolaan cairan, nah ini diusahakan cairan yang tepat agar sirkulasinya stabil, berarti kita jaga circulation-nya, hindari hipovolemi atau hipervolemi. Semuanya tidak bagus ya, harus stabil, tidak boleh kurang atau lebih. Kemudian hipoosmolar dan hiperglikemi, dihindari ini semua. Untuk pilihan pertama, cairan bisa menggunakan NaCl 0,9%. Jangan menggunakan RL atau laktat ya. Jangan diberikan cairan yang mengandung glukosa. 1-1,5 ml per kilogram per jam atau 2/3 diuresis. Nah, untuk dextrosa, jika memang akan menggunakan dextrose atau D5 hanya untuk terapi hipoglikemi jika gula darahnya kurang dari 60 mg. Selanjutnya, tahap akhir dari anestesi adalah ekstubasi ketika pasiennya sudah bisa bernafas spontan, sudah sadar, kita lakukan ekstubasi. Hati-hati terjadi peningkatan tekanan darah yang bisa menimbulkan hiperemi, edema, dan peningkatan TIK. Menggunakan lidocain 1-1,5 alfa-2 agonis dexmedetomidine. Akhir operasi naikkan TOF sama dengan 1, lalu jadi 4, kemudian karbon dioksida normal. Sulit membuat kriteria kapan dapat dilakukan ekstubasi. Untuk periode pasca bedah, nah ini untuk penanganan setelah bedahnya, hindari batuk, kemudian sakit,
stretching, dan peningkatan tekanan darah, segera evaluasi fungsi neurologis. Nah, ini kebanyakan biasanya dapat diinsubasi di kamar bedah. Kemudian hindari ketorolak untuk analgetiknya. Yang penting juga checklist sebelum ekstubasi. Jadi sebelum melakukan ekstubasi kita cek dulu kesadaran bedah kuat, pasien sudah sadar, tidak otaknya minimal, tidak ada laserasi otak yang luas, tidak dilakukan operasi pusat posterior yang mengenai saraf kranial 9 sampai 12. Kemudian bukan reseksi AVM yang besar, ini bisa mengalami resiko untuk terjadi pas operasi edema yang berat. Nah, suhu tubuh dan oksigenasi normal, kardiovaskular stabil. Jadi cek kalau semua sudah terpenuhi, baru melakukan ekstubasi. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Tugas dan push off dulu ya. Silahkan belajar mandiri, baca tentang materi ini lebih lanjut karena banyak yang harus dijelaskan, banyak yang harus dipelajari, dan tidak akan cukup hanya dari saya saja. Baik, saya akhiri. Ada salah saya mohon maaf. Silahkan ditanyakan yang belum jelas di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.